Berhubung vibes film superhero sedang naik lagi, sekarang kita bahas 10 film superhero Hollywood terbaik versi Optimax Movie. Check it bro. Di peringkat 10 ada film Iron Man pertama yang rilis tahun 2008. Alasannya kenapa kita pilih film Iron Man pertama, yaitu film ini adalah pembuka dari fase Marvel Cinematic Universe. Nggak cuma itu, tapi menurut kita dari trilogi film Iron Man 1 justru malah paling bagus menurut saya. Bagaimana kisah Marvel sebelum pembuatan MCU itu juga menarik karena film Iron Man 1 bisa jadi pertaruhan apakah akan lanjut atau enggak, dan ternyata filmnya bagus dan berlanjut hingga saat ini. Film ini mengisahkan bagaimana awal Tony Stark menjadi Iron Man. Mulai dari membuat armornya di dalam gua, melarikan diri, bahkan sampai mencoba membuat armor sendiri di rumahnya, hingga harus berhadapan dengan orang terdekatnya sendiri yang menjadi villain di film itu. Skor untuk film ini adalah 8,1 dari 10. Film kedua ada Man of Steel tahun 2013. Zack Snyder selaku sutradara dengan cerdik bisa menggambarkan, mengisahkan bagaimana seorang superhero harus berhadapan dengan tekanan dunia bahkan saat dia masih kecil, dengan fakta adanya kekuatan superhero yang ada di dalam dirinya. Proses pengisahan itu meskipun dilakukan secara random, maju mundur, tapi kita tetap bisa mengikuti alurnya. Selain itu, yang menarik, Zack Snyder juga dengan berani mengubah image kostum Superman yang biasanya celana dalamnya di luar, sekarang menjadi dihapus atau mungkin di dalam. Nah, itu adalah salah satu perubahan yang signifikan. Namun kalau melihat dari alur ceritanya menjadi relate. Skor untuk film ini 8,2 per 10. Peringkat ke-8 ada film Batman Begins tahun 2005. Menurut saya, film ini adalah film superhero yang mendobrak paradigma film superhero. Christopher Nolan selaku penulis dan sutradara dengan jenius mengubah ciri khas film superhero yang biasanya lugas, dapat kekuatan, pak big book, selesai, dan seterusnya. Tapi di sini enggak. Nolan menceritakan kisah Bruce Wayne dari kecil hingga kemudian menjadi vigilante Batman itu dengan elegan, dan kita selaku penonton jadi bisa memaklumi kenapa seorang Bruce Wayne bisa menjadi seorang vigilante seperti Batman. Skor 8,3. Ketujuh ada film Captain America The Winter Soldier tahun 2014. Nah, film ini adalah contoh, meskipun tanpa ada embel-embel alien atau musuh dari multiverse dan yang lain-lain, tapi film ini tetap keren. Mulai dari aksi kejar-kejaran, adegan fighting, adegan kucing-kucingan ala film-film spy mata-mata begitu, alur ceritanya bahkan sampai endingnya itu dikemas dengan sangat baik oleh sutradaranya mereka, yaitu bersaudara Russo Brothers. Dan film ini tetap berkesan hingga saat ini meskipun Marvel sekarang sudah digempur dengan ya tadi embel-embel multiverse lah atau alien dan sebagainya, tapi tetap film Captain America kedua ini tetap membekas di hati para penggemarnya karena kualitasnya. Skor 8,3 dari 10. Peringkat ke-6 ada film The Batman tahun 2022. Ini nih film Batman yang terlepas dari universe manapun, dia berdiri sendiri. Dan ini adalah salah satu contoh lagi film superhero yang anti mainstream. Di sini digambarkan Batman memulai tahun-tahun awal karirnya sebagai vigilante. Di situ kadang Batman masih takut, ragu-ragu, dan nuansa gelapnya itu kental sekali. Sebuah hal yang sangat manusiawi kan, dan justru itu poin plusnya. Tapi salah satu faktor yang saya sangat suka dari film ini adalah sinematografinya. Meskipun kebanyakan itu hanya warna hitam gelap, nuansanya gelap dark banget di situ di film itu, minim warna, tapi entah kenapa sinematografinya itu keren, pengambilan gambarnya, angle-nya dan sebagainya keren.
Skor untuk film ini 8,4 dari 10. Peringkat kelima ada film Batman versus Superman. Duel dua superhero sentral milik DC ini pastinya menjanjikan pertarungan yang epic ya kan. Awalnya pas saya nonton filmnya kaget, kenapa kok filmnya begitu dark ya, gelap banget begini gitu. Serius banget. Tapi setelah saya telaah lebih dalam lagi, ternyata emang kayaknya DC pantasnya seperti itu vibes-nya. Yang serius, yang dark, yang kelam gitu ya. Beda dengan Marvel yang terkesan itu fun ya. Jadi DC membuat jalannya sendiri dengan vibes yang tone yang serius itu. Keberhasilan Zack Snyder juga, sang sutradara tuh, di film ini membuat kita tuh merasa ancaman yang ada di film itu benar-benar dekat gitu. Membuat ancamannya tuh kita ikut takut. Seolah tuh kita benar-benar ada di dunianya mereka. Salah satu adegan favorit saya di film ini adalah saat Wonder Woman membuka file yang berisi rekaman-rekaman video metahuman. Ya, ada Flash, ada Cyborg, ada Aquaman. Nah, di situ tuh keren banget. Meskipun simple gitu ya adegannya, tapi di situ termasuk scoring musiknya dari Hans Zimmer juga pas banget di film ini. Luar biasa. Skor dari kita yaitu 8,4 dari 10. Peringkat 4 ada Avengers Endgame tahun 2019. Nah, ending dari film Endgame ini saya yakin banyak yang sependapat adalah salah satu ending yang paling epic yang pernah dibuat dalam film superhero. Semua karakter ngumpul jadi satu di ending itu, epic banget. Dan dengan tingginya animo film Endgame, Avengers Endgame ini membuat film-film Marvel setelah Endgame jadi rasanya B aja gitu. Karena standar di Endgame udah tinggi banget. Mereka udah ngumpul semua superhero jadi satu, seperti udah selesai gitu. Nah, ini mau nggak mau Marvel harus memulai lagi dengan standar yang tidak terlalu jauh gitu. Makanya banyak yang bilang film-film Marvel setelah Endgame tuh kualitasnya kurang gitu. Karena emang standarnya tinggi di Endgame. Maka skor untuk film Avengers Endgame ini 8,5 dari 10. Kita masuk ke tiga besar. Sekarang peringkat ketiga ada Avengers Infinity War tahun 2018. Sebenarnya agak susah membandingkan yang mana yang lebih bagus antara Avengers Infinity War atau yang Endgame. Mirip-mirip ya, tapi saya lebih memilih Avengers Infinity War sedikit di atas Endgame. Karena bagaimana sekali lagi Russo Brothers berhasil memenuhi ekspektasi para pemirsanya, para fans dari Marvel yang begitu tinggi menanti Infinity War itu kayak apa gitu. Seperti apa sih Thanos? Karena emang Thanos ini belum pernah selaku villain ya, belum pernah dijelaskan secara detail di film Marvel manapun, cuma ditampilkan sekilas-sekilas aja gitu. Nah, untungnya Russo Brothers ini selaku sutradara berhasil memasukkan semua karakter yang banyak banget itu secara pas, nggak berlebihan. Semua dapat porsinya yang pas, sehingga tidak berlebihan. Epicnya juga tetap dapat gitu. Jadi menurut saya Avengers Infinity War ini ratingnya 8,5 dari 10. Nah, kita masuk ke runner up dari 10 besar film superhero terbaik Hollywood ya. Peringkat kedua ini ada Zack Snyder Justice League. Jadi Justice League yang versinya Zack Snyder. Setelah sempat dibuat kecewa dengan film Justice League tahun 2017 yang waktu itu sempat akan dibuat oleh Zack Snyder tapi di tengah jalan digantikan oleh Joss Whedon ya. Semua fans kecewa dan menunggu-nunggu seperti apa sih hasil karya originalnya Zack Snyder itu sebenarnya, visinya seperti apa. Nah, inilah filmnya. Nah, durasi 4 jam dari Zack Snyder Justice League ini kayak nggak kerasa karena emang Zack Snyder berhasil membawakan ceritanya, memperkenalkan karakter-karakternya dan mengumpulkan superhero-superheronya itu dengan rapi. Tidak tergesa-gesa sehingga momentum ketika mereka berkumpul dan bahkan di endingnya juga jadi greget lagi gitu. Meskipun sebagian adegan sudah ada ya di film Justice League yang 2017 yang versi Joss Whedon itu, tapi menurut saya tetap rasanya feel-nya itu beda gitu. Di film yang 2021 ini versi Zack Snyder itu lebih kerasa gregetnya. Bahkan kita bisa merasakan gimana ngerinya Darkseid, ancamannya Darkseid itu walaupun si Superman udah dihidupkan lagi gitu. Jadi banyak fans Zack Snyder yang bahkan menunggu-nunggu kelanjutan dari Justice League ini gitu. Cuma sayangnya kemungkinan besar gak akan dilanjutkan ya.
karena sekarang kita sudah tahu sendiri bahwa DC sekarang dipegang oleh James Gunn. Skor untuk film ini 8,8 dari 10. Akhirnya kita sampai di peringkat pertama film superhero terbaik Hollywood versi Optimax. Ya, well, kayaknya hampir semua sependapat bahwa film terbaik paling nggak sampai saat ini ya, itu masih dipegang oleh The Dark Knight tahun 2008 yang digarap oleh sutradara favorit saya yaitu Christopher Nolan. Meskipun filmnya udah berusia sekitar 17 tahun ya, tapi bagaimana pengembangan karakternya, ceritanya, dramatisnya, kualitas adegannya dan lain-lain tuh masih susah ditandingi oleh film-film superhero yang lain. Dan kita tahu bahwa Christopher Nolan tuh nggak terlalu suka sama efek CGI ya. Jadi filmnya ini meskipun minim efek tapi nggak tahu gimana masih membekas sampai sekarang itu. Makna dari Satria Kegelapan di ending itu masih terngiang-ngiang terus di kepala saya lah terutama gitu. Gimana jeniusnya Nolan bisa kepikiran seperti itu gitu. Yang membuat kita tuh jadi paham makna dari The Dark Knight itu, Satria Kegelapan. Di situ sih kerennya. Dan film The Dark Knight ini termasuk triloginya ya, mulai dari Batman Begins, The Dark Knight ini, kemudian sampai nanti yang ketiga The Dark Knight Rises. Itu membuat standar tinggi untuk film superhero ke depannya gitu. Jadi membuat film superhero itu setelah adanya film The Dark Knight, jadi harus benar-benar yang nggak asal beres-beres aja gitu loh. Si benar-benar harus dikulik bagaimana origin story-nya dan sebagainya itu sampai dengan endingnya, klimaksnya dia melawan villainnya, menyelesaikan masalahnya seperti apa, benar-benar harus dikemas dengan apik gitu. Maka untuk film The Dark Knight ini saya memberikan rating 9 dari 10. Ya, itu tadi 10 film superhero Hollywood terbaik versi Optimax. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya.